Ekosistem pertembakauan terus berjuang mencatatkan kinerja terbaik di tengah ekonomi yang berkembang saat ini. Produksi industri hasil tembakau atau IHT terancam dimatikan lewat sederet pasal-pasal pengaturan dalam PP nomor 28 tahun 2024 atau PP Kesehatan serta aturan pelaksananya yakni Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan atau RPMK. Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia atau AMTI, I Ketut Budiman menyebut pengaturan terkait produk tembakau di dalam RPMK sangat meresahkan. Termasuk soal dorongan kemasan rokok polos yang dampak domino negatifnya sangat besar, baik kepada pekerja, pedagang, dan industri itu sendiri. Nah itu yang dikhawatirkan karena kemasan polos ini kan ada merek kan memudahkan ya. Namanya istilahnya yang legal diatur-atur, yang ilegal nggak bisa kabur kan ini. Kita nggak mau aturan ini justru apa sih tujuannya? Satunya kan menimbulkan prevensi. Jadi kalau rokok ilegal naik, siapa yang rugi? Negara rugi, masyarakat juga rugi. Kita mendapatkan rokok yang nggak jelas kualitasnya. Sementara itu, Ali Ridho, pengamat hukum Universitas Trisakti menuturkan bahwa seharusnya PP pengamanan zat adiktif harus dipisah dari substansi aturan pelaksanaan yang lain. Dari segi substansi, PP Kesehatan dan RPMK juga menyisakan permasalahan, seperti aturan yang melarang penjualan produk tembakau secara eceran per batang, cenderung multitafsir dan sulit implementasinya. Begitu juga dengan larangan dan pengendalian iklan rokok. Putusan MK 012, 016, 019 2006. Nah, putusan ini sebenarnya menjernihkan terhadap pola perumusan frase ketika hendak membuat frase diatur dalam konsekuensinya apa. Jadi dua regulasi itu dulu yang bermasalah. Ya, melanggar dua aspek Undang-Undang 12 2011 dan putusan MK 012 sampai 019 2006 itu. Itu yang bagian pertamanya. Bagian kedua, bukan hanya aspek formil yang kemudian dikantongi dalam PP 28 2024, tapi dalam segi aspek materialnya ini kemudian bermasalah. Ya. Saya akan skip saja satu bagian yang memang itu clear terkait dengan pengaturan iklan. Ya. Kalau pengaturan iklan itu ini diatur di pasal 446 sampai dengan pasal 453 PP. Nah, kalau kita kembali ke putusan MK 81 2017, clear, itu bukan ranah eksekutif untuk mengatur produk iklan. Kenapa tidak melibatkan? Ada dua landasan. Satu, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ketika melarang itu kan ada hak yang terwujud. Hak siapa? Banyak. Kalau iklan, dunia iklan itu haknya yang terwujud. Nah, hak itu bisa direbut pasal 28J itu hanya dengan undang-undang, bukan dengan PP. Kalau mau melarang ini, tarik dulu materinya ke undang-undang 23 atau 23? Undang-undang kesehatan ya. Materi substansi ini yang di pasal 446 ini tarik dulu ke undang-undang. Kalau itu masuk di dalam undang-undang baru ditaati. Tapi sepanjang masih itu ada di dalam PP, saya tidak merasa keberatan untuk mengatakan bahwa tidak perlu ditaati. Alasan pertama pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kembali saja ke putusan MK 71 2013. Yang di situ clear bahwa berkaitan dengan yang namanya ekosistem pertembakauan, ini kan ekosistem yang legal. Dia sudah menyelesaikan yang namanya kewajiban. Termasuk dunia legal pasti sudah melakukan kewajiban. Apa salah satu kewajiban yang terlihat? Bayar pajak. Kalau sudah bayar pajak,
kita ada kewajiban menuntut negara untuk mendapatkan impact. Kalau kemudian itu dilarang, berarti pajak yang sudah kita bayarkan kita dapat impactnya itu. Nah, saya perlu sampaikan persoalan terkait dengan melarang iklan terhadap zat adiktif itu ada 7 putusan MK. Ya. Yang 7 pertama ini terkait dengan zat adiktif narkotika, ya, itu clear dilarang, sehingga apapun mau diiklankan dalam bentuk apapun nggak boleh. Itu 7 putusan MK. 7 putusan MK berikutnya ini terkait zat adiktif berupa tembakau. 7-7-nya bilang ekosistem pertembakuan itu ekosistem yang legal, sehingga dia harus ditempatkan sebagaimana legalitas ekosistem yang lain. Maka dalam konteks iklan, salah satunya dia harus diberikan porsi yang sama. Kalaupun mau dibatasi, boleh, tetapi bukan dilarang. Kalau ini kan dilarang. Kalau dibatasi tadi, misalnya iklannya ya kan hanya jam 10 sampai jam 5. Itu masih bisa diterima nalar. Tapi kalau sudah dilarang, jam 10 sampai jam 5 pun nggak bisa, karena sudah dilarang. Ya. Jadi 7 putusan MK itu sudah clear. Kemudian, ini putusan MK 81, alasan ketiganya, putusan MK 81 2017, bahwa domain iklan itu ranahnya bukan diatur di dalam PP, tapi di dalam undang-undang. Ini katanya MK. Kalau di undang-undang yang pun tidak menyebut dilarang iklan berbasis digital, kemudian di dalam PP-nya itu mengatur, ya bukan hanya nantang putusan MK-nya, tapi juga offset dari undang-undangnya. Nah, tidak dipatuhi, tidak ada masalah, karena memang itu dari lahir, nature-nya memang sudah bermasalah. Kalau kemudian kita mematuhi, ya artinya kita salah 2 kali. Mematuhi ketentuan yang salah,